Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus lewat doa kita pagi hari ini. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu hendak mengucap syukur atas segala berkat dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami dan penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami tadi malam. Terima kasih Bapa, kembali pagi hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Untuk itu berkatilah kami dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti dan memahaminya, terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bagian firman Tuhan di hari ini tentu sudah pernah kita dengar maupun kita baca sebelumnya. Namun hari ini saya mau mengajak saudara sekalian untuk merenungkan bersama bagian firman Tuhan ini dengan tema tetapkah setia sampai akhir. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagian pembacaan kita hari ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Paulus sangat mengasihi Timotius dan juga sangat mengenal Timotius. Timotius adalah putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike, dan ayahnya adalah seorang Yunani. Sewaktu kecil, ia tidak disunat menurut adat Yahudi, sehingga Paulus mendorongnya untuk disunat supaya dapat diterima oleh orang-orang Yahudi. Timotius memiliki pembawaan yang sangat halus, pemalu, dan agak penakut. Namun ia mempunyai iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak munafik. Ketika Paulus merasa hidupnya tidak lama lagi, ia menulis surat 2 Timotius ini dari dalam penjara di Roma. Karena pada waktu itu ia akan dihukum mati. Tentu tidak hanya disebabkan oleh rasa kesepian dan firasat kematian yang membuat Paulus menulis surat ini, tetapi juga karena ia mengetahui bahwa Timotius sedang menghadapi kesukaran, dan ia menyadari bahwa Timotius kemungkinan pun akan mengalami penganiayaan berat dari luar gereja, dan juga akan menghadapi adanya guru-guru palsu di dalam gereja.
Sehingga Paulus merasa perlu menasihatkan Timotius agar tidak mundur dan pantang menyerah untuk mewartakan kesaksian akan Tuhan, dan supaya tetap bertekun dan setia dalam memelihara Injil atau memberitakan firman Allah, serta agar dia mampu menanggung kesukaran dan melaksanakan tugas-tugasnya, sebab Allah telah memberi roh kekuatan. Namun ayat yang menjadi perenungan kita hari ini, saudara-saudaraku, yaitu pada ayatnya yang ke-12, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku di sini adalah Paulus, menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat nas di atas menunjukkan komitmen Rasul Paulus dalam mengikut Kristus. Apapun yang terjadi dan risiko apapun yang harus ditanggungnya, Paulus tidak pernah berubah sikap, karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita juga memiliki komitmen seperti Rasul Paulus dalam mengikut Kristus? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita belum menghadapi aniaya dan penderitaan seperti yang dialami Rasul Paulus. Namun seringkali kita sudah enggan mengikut Tuhan. Kita seringkali menyediakan sedikit waktu untuk bersaat teduh dan membaca Alkitab. Bahkan seringkali kita tidak disiplin dan malas melakukan firman-Nya. Tetapi untuk menonton TV atau nongkrong, kita bisa berlama-lama. Lalu ketika kita tertegur oleh firman yang keras melalui khotbah atau melalui renungan, seringkali kita langsung tersinggung dan ngamuk. Kemudian ketika dihimbau oleh hamba Tuhan, gembala, pendeta untuk terlibat dalam pelayanan, kita sudah menyiapkan 1001 alasan sebagai jurus untuk menghindar. Saudara-saudara, omong kosong jika kita berkata Kristus yang utama dalam hidup kita, jika tidak disertai tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita mengutamakannya dalam segala hal. Kalau kita masih enggan melepaskan dunia dengan segala kenyamanannya, karena ingatlah bahwa Tuhan tidak ingin ada ilah lain di hadapannya, sebab hal itu adalah merupakan perzinahan rohani. Firman Allah menegaskan dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Memang mungkin di antara kita juga ada yang mengalami penderitaan atau kesulitan di dalam menjalani hidup ini. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan mengikut Tuhan atau pilihan untuk tetap setia dalam melakukan perintah atau firman-Nya. Karena ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang menurut kita menguntungkan dan menyenangkan bagi diri kita dengan pilihan mengikuti kehendak Allah, kadang juga itu membuat hati kita terasa tersiksa ya. Ketika keinginan dagingkah atau keinginan rohani yang mau kita pilih dan mana yang mau kita utamakan. Namun saya rasa itu semua belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi saudara-saudara, memang tidaklah mudah menjadi pengikut Kristus. Jangan kita berpikir jika kita mengikut Kristus, perjalanan hidup kita akan enak dan bisa semau kita. Tidak, karena
ada tanggung jawab besar berada di pundak kita, yaitu pikul salib. Dan memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Karena sebagai orang Kristen, kita ini adalah miniatur Allah. Kristus kecil di bumi, yang artinya kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan Kristus. Sehingga merupakan sebuah anugerah dan sukacita tersendiri bila kita dipercaya Tuhan menjadi saksi-saksinya. Seperti halnya yang dialami oleh Daniel dan ketiga sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di saat mereka menghadapi ujian dalam bentuk yang berbeda, kita bisa baca dalam Daniel 3, kisah Daniel dan teman-temannya diancam akan dilemparkan ke dalam tungku perapian yang sangat panas. Namun mereka juga tak tergoyahkan, mereka tak gentar, sekalipun tahu bahwa penolakan mereka untuk menyembah berhala itu dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Tetapi mereka membuktikan komitmen mereka untuk tetap setia kepada Allah dengan memegang teguh pendirian mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kadang Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan memasuki hidup kita, anak-anaknya. Tantangan itu dapat berupa pilihan, kesempatan untuk memuaskan keinginan daging, atau serangkaian situasi yang mematahkan semangat. Apapun bentuknya, saudara, janganlah kita menyerah. Kita harus tetap berdiri di atas kebenaran dan percaya bahwa Allah menyediakan semua anugerah yang kita butuhkan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menangguhnya. Saudara-saudaraku, dalam pembacaan kitab ini, Paulus memberikan motivasi dan semangat kepada Timotius untuk terus berjuang memberitakan Injil. Dan Paulus berharap Timotius mau meneladaninya meskipun menghadapi penderitaan dan cemoohan. Namun semua itu tidak menghentikan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena Paulus mengimani bahwa Tuhan bukanlah pecundang atau pengecut yang lari meninggalkan orang-orang yang dipanggilnya. Paulus percaya bahwa Tuhan itu setia menjaga dan memeliharanya sampai akhir hayat. Paulus percaya bahwa ia tidak akan dipermalukan karena imannya kepada Yesus Kristus. Jadi iman kepada Yesus Kristus itulah yang menjadi kekuatan Paulus, sehingga ia tidak pernah berhenti memenuhi panggilan Tuhan walaupun banyak menghadapi tantangan dan penderitaan. Karena itu saudaraku, janganlah malu menderita karena Kristus, sebab ketika kita berani menyaksikannya di depan umum, maka Ia pun akan menyaksikan kita di surga kelak. Karena itu saudaraku, mari kita belajar dari semangat hidup Paulus. Di tengah-tengah penderitaannya, ia tidak pernah menyerah. Ia tidak pernah malu bersaksi tentang Kristus, bahkan terus memegang teguh iman kepada Kristus dengan tetap memenuhi panggilan Tuhan sampai akhir, setia sampai akhir. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Tetap setiakah kita akan panggilan Tuhan? Tetap setiakah kita kepada pelayanan kita sampai akhir? Tetap setia jugakah kita kepada komitmen yang sudah kita ucapkan bersama pasangan kita di hadapan Allah dan jemaatnya? Karena lewat kesetiaan kita kepada pasangan kita, itu juga merupakan salah satu bentuk kesaksian hidup kita sebagai saksi Kristus, miniatur Kristus. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur atas janji-janji penyertaan-Mu bagi kami, bahwa Engkau akan tetap ada bersama kami, bahwa Engkau akan menolong kami dan memberikan kami kekuatan. Karena itu Bapa, saat ini kami datang menyerahkan hidup dan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu, agar kami dapat tetap setia sampai akhir dalam komitmen kami, baik itu kepada Engkau Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, maupun komitmen kami kepada pasangan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.